Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan tentu saja segala aktivitas kita mendatangkan rahmat, maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada 3 keistimewaan bulan Ramadan yang tentu saja tidak terbantahkan oleh kita semua. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala memerinci keistimewaan itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini adalah satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada atau tidak ditemukan nama-nama bulan yang lain yang disebut di dalam Al-Quran. Dan ini adalah merupakan keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah memilih atau Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk menurunkan Al-Qur'an. Ini adalah keistimewaan yang kedua. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang bertemu memasuki bulan Ramadan, maka secara otomatis seketika itu muncullah kewajiban untuk berpuasa. Tidak ada kewajiban berpuasa di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai waktu untuk menurunkan Al-Quran, ada juga beberapa peristiwa penting di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Ramadan. Selain tentu saja yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk menurunkan Al-Quran. Dalam hal ini baik itu Lailatul Qadar maupun Nuzulul Quran. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengalami terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar ini, hadirin rahimakumullah, adalah merupakan momentum yang sangat penting bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya, sidang jamaah subuh yang saya hormati, kita ketahui bahwa perbandingan jumlah prajurit antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang muslim itu 1 berbanding 3. Konon katanya orang-orang muslim atau prajurit muslim pimpinan Rasulullah SAW itu berjumlah kurang lebih 313 orang. Sementara orang-orang kafir Quraisy pimpinan Abu Jahal pada saat itu berjumlah sekitar 950 sampai 1000 orang. Tetapi umat muslim mampu mengalahkan yang 3 kali lipat itu. 3 kali lipat, jauh lebih besar, bahkan mungkin berlipat-lipat ganda pengalaman, ya, mohon maaf, pengalaman mereka berperang, gitu ya. Karena ini hadirin rahimakumullah, Perang Badar ini adalah merupakan peperangan pertama, gitu ya, yang dialami oleh kaum muslimin setelah kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian melakukan konsolidasi. Setelah itu terjadi peperangan Badar, dan ini dimenangkan oleh kaum muslimin wal muslimah. Sampai hadirin rahimakumullah, ketika kepulangan, gitu ya, itu disambut dengan kegembiraan, sehingga muncul ada Tola'al badru alaina, gitu, yang min thaniyatil wada wajabas syukru alaina. Nah, ini adalah merupakan ekspresi, ya, kegembiraan. Mereka menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mampu mengalahkan kafir Quraisy Mekah di Perang Badar itu. Bahkan pentolan orang kafir yang semenjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu mengganggu Rasulullah SAW yang namanya Abu Jahal. Di Perang Badar inilah dia, ya, mungkin kalau biasa kita menyebutnya meninggal dunia. Nah, kalau kepada beliau mungkin bisa lebih kasar lagi lah, kurang sunatnya modar gitu. Nah, itu sekalian. Nah, yang ketiga, hadirin rahimakumullah, bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memilih waktu sebagai waktu untuk memberikan kemenangan, di mana terjadinya Futuh Makkah. Futuh Makkah ini semacam pembebasan kota Makkah setelah selama kurang beberapa waktu lamanya itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, dikuasai oleh budaya jahiliyah, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram, tanah yang dimuliakan, tidak lagi diinjak oleh orang-orang kafir, tidak lagi diinjak oleh orang-orang musyrik. Dan pada saat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan, menghancurkan kurang lebih 360 berhala di dalam Ka'bah. Kemudian Bilal naik ke atap Ka'bah, dan pada saat itu juga pertama kalinya Bilal mengumandangkan azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fat, ya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang telah memberikan kemenangan, senyata-nyatanya kebenaran.
Dalam surat An-Nasr Allah juga kemudian berfirman, "Idza jaa nasrullah wal fath." Gitu ya. Allah menjanjikan sayadkhuluna, kemudian segerombolan orang itu pada saat itu akan memasuki sebagai seorang muslim setelah pembukaan atau futuh Mekah ini. Mungkin kalau hari ini kita bisa sebut sebagai proklamasi gitu ya, pembebasan kota Mekah dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy, dari cengkraman budaya-budaya jahiliyah. Tidak terkecuali hadirin rahimakumullah, kemerdekaan bangsa Indonesia pun ternyata terjadi di bulan Ramadan gitu ya. Presiden pertama kita, proklamator kita itu memproklamirkan diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah pada bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya hadirin rahimakumullah? Bahwa saum atau ibadah puasa itu adalah ibadah yang memberikan keluasan kepada kita semua untuk tetap beramal soleh, untuk tetap berdakwah tanpa henti, gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, atau lebih jauhnya senantiasa kemudian mengembangkan amal soleh kita di bulan Ramadan. Itulah sebabnya sidang subuh yang kami hormati, kualitas seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau akan menemui kemenangan sebagai orang-orang yang berpuasa itu ya, manakala memenuhi dua syarat. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang berpuasa imanan gitu ya, dengan dilandasi oleh keimanan, artinya hadirin rahimakumullah, tidak hanya sekedar mengikuti budaya, wah orang Islam kan setiap tahun melakukan ibadah puasa gitu ya, saya ikut-ikutan saja. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, atau tidak sekedar hanya karena takut gitu ya, oleh atasan, oleh siapa saja yang ada di sekitar kita, tetapi murni ini adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena disadari inilah merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada keberimanan seseorang, maka selanjutnya ketika berpuasa itu wahtisaban gitu ya. Artinya hadirin rahimakumullah, kita juga tidak melepaskan hitungan-hitungan untuk mendapatkan amal soleh yang lebih besar, yang lebih banyak gitu. Dan inilah uniknya ibadah puasa. Kalau kita hadirin rahimakumullah sedang melaksanakan sholat gitu ya, dari mulai bertakbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam, maka tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu aktivitas pun yang diperbolehkan oleh orang yang sedang sholat itu melakukan perkataan atau perbuatan di luar sholat. Katakanlah misalkan ketika kita sedang sholat, kemudian ada yang perlu ditolong gitu ya, ada yang perlu ditolong, maka kita tidak bisa menolong sambil melaksanakan sholat. Yang pasti kita harus membatalkan terlebih dahulu sholat itu gitu ya. Karena tentu saja itu perbuatan kita sudah di luar sholat.
Makanya yang disebut dengan sholat itu aqwalun wa af'alun, gitu ya, adalah serangkaian perbuatan dan serangkaian perkataan yang memang khusus, tidak bisa diganggu gugat, gitu. Dimulai dari takbir sampai taslim, sampai salam. Tetapi ketika kita berpuasa, hadirin rahimakumullah, kita bisa melakukan apapun, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa melakukan amal soleh yang lain, gitu ya. Sehingga inilah pengertian, hadirin rahimakumullah, kita harus menghitung secermat mungkin, begitu ya, apa amal soleh yang kita lakukan dari subuh sampai duha. Apa yang kita lakukan amal soleh dari duha sampai duhur. Apa amal soleh tambahan selama berpuasa itu dari duhur sampai asar. Apa tambahan atau amal soleh perbuatan baik yang kita lakukan dari asar sampai maghrib. Selama itu tetap sedang berpuasa. Tanpa meninggalkan berpuasa, kita terus melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan. Inilah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Inilah, hadirin rahimakumullah, kenapa saya menyampaikan peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata juga kemudian mempengaruhi, begitu ya, peradaban, mempengaruhi perkembangan umat Islam atau dakwah Islam sampai hari ini. Dan itu semua terjadi di masa Rasulullah, di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa, hadirin rahimakumullah, sekalipun kita sedang berpuasa, kita masih tetap memiliki keluangan waktu untuk beramal soleh, termasuk, gitu ya, termasuk kita memiliki keluangan untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat yang lebih luas. Inilah yang dapat saya sampaikan, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.